Minasan, konbanwa. Pada sore ini, pada hari ini ya, kita akan melanjutkan video tentang pembelajaran PM dari video-video selanjutnya. Nah, sekarang pada hari ini kita sudah sampai pada bagian yaitu penggunaan alat pengaman. Nah, ini tuh kayak penggunaan alat pengaman itu seperti contohnya itu ya, seperti mesin-mesin yang dilengkapi dengan sistem atau alat-alat pengaman seperti yang disebut fail-safe yang biasanya itu akan otomatis berhenti ketika pintunya dibuka. Nah, jadi pada saat itu dapat kita dapat mengatasi masalah saat mesin dalam kondisi berhenti. Jadi berguna juga alat seperti fail-safe ini dalam mesin tersebut. Ya, jadi bisa dibilang tuh fail-safe itu kayak sistem yang secara akan otomatis menghentikan mesin ketika ada sesuatu cukup cadang yang rusak atau produk atau yang ada yang menyumbat atau yang membuat mesin tidak bisa berjaga dengan benar. Habis itu kita ke bagian berikutnya, kita masuk itu saat memperbaiki sebuah conveyor itu harus memastikan bahwa tombol daya itu sudah mati. Nah, jadi kayak ini tuh disebut foolproof ya. Foolproof itu dipasang pada bagian rantai conveyor dan roda gigi yang biasanya itu berputar. Jadi itu penutup itu berguna untuk mencegah supaya tidak ada yang menyentuhnya secara tidak sengaja. Ya, karena emang sepertinya tuh kayak dulu tuh udah banyak kecelakaan ya yang terjadi saat pekerja melepas penutup ini tanpa mematikan listriknya, mematikan mesinnya. Selain itu juga yang menjaga aja sih supaya orang-orang nggak nyentuh aja tombol. Selain itu orang lain juga harus, saat kita mengerjakan ini kita harus mencegah orang lain tuh menyalakan tombol daya. Nah, kayak harus digantung gitu, ada tulisan kayak sedang diperbaiki atau apalah ya, gitulah secara lah. Jadi foolproof itu kayak mekanisme itu yang dirancang untuk mencegah kecelakaan lah, kalau supaya seorang tidak saat melakukan kesalahan atau salah paham. Yang habis itu pada bagian berikut itu kita tuh perlu lakukan inspeksi dan perawatan mesin agar mesin ini tetap berfungsi lah. Nah, inspeksi dan perawatan mesin itu penting ya, dan harus dipastikan pada inspeksi dan pengoperasian mesin itu tuh stabil. Ya seperti itu ya, untuk mencegah kecelakaan lah. Jadi sangat penting kalau itu tuh harus membuat rencana atau jadwal ya saat inspeksi, dan selalu melaksanakan walaupun misalnya kayak produksi dalam perusahaan itu lagi sibuk. Jadi ada 3 poinnya yang dalam bagian ini. Yang pertama itu tampilkan tanda kayak inspeksi atau pemeliharaan sedang berlangsung pada si mesin ini, sehingga orang-orang lain tuh dapat melihat. Habis itu kunci supaya tombolnya itu tidak ada yang bisa menyalakan atau tidak menggerak-gerakan, supaya mesin itu tiba-tiba langsung menyala gitu. Dan pastikan juga untuk memeriksa alat-alat pengaman supaya bisa digunakan dengan benar. Habis itu ke bagian berikutnya, itu berhati-hatilah saat bekerja dengan bahan kimia atau deterjen. Jadi saat menggunakan deterjen atau bahan kimia ini, kita tuh harus menggunakan perlengkapan keselamatan seperti kacamata pengaman, ada sarung tangan dan celemek ya, untuk mencegah kayak bahan-bahan kimia dan deterjen ini untuk kimia mengenai mata atau tangan. Nah, habis itu selalu simpan perlengkapan keselamatan tuh yang gampang dijangkau lah. Habis itu kalau mencampur deterjen tuh kayak klorin dan deterjen asam tuh secara bersama tuh dapat menghasilkan gas yang disebut gas klorin yang sangat beracun. Jadi jangan lupa untuk patuhi aturan-aturan mengenai penggunaan deterjen dan bahan kimia. Habis itu untuk alkohol seperti alkohol disinfektan tuh
Tidak boleh diletakkan di dekat mesin-mesin atau benda-benda yang bersuhu tinggi, kayak misalnya ya kayak oven lah atau penggorengan, karena dapat menyebabkan kebakaran. Nah, habis itu pada bagian berikutnya itu eh, tindakan yang harus kita lakukan pada situasi abnormal atau kecelakaan kerja. Nah, jadi kalau ada situasi abnormal ini, kita itu harus periksa apa yang terjadi. Habis itu beritahu kepada si penanggung jawab nih, penanggung jawab saat kerja dan orang-orang di sekitar kita. Jadi kita harus suara itu harus lantang ya, harus ngasih tahu, harus pokoknya kokoku lah atau kasih tahu lah. Ya, habis itu kita harus juga, jika tidak ada orang lain, kita harus bisa mengambil keputusan sendiri nih mau ngapain supaya itu kecelakaan tidak terjadi, seperti hentikan mesin yang bergerak atau kayak memencet tombol darurat ya supaya mesin langsung bergerak. Habis itu kita harus juga menanggapi kadang-kadang itu kita harus menanggapi sesuai instruksi si penanggung jawab. Jadi jangan bertindak sendiri. Kalau memang harus bertindak sendiri tuh ya harus memang kalau tidak ada si penanggung jawabnya ya. Nah, habis itu ketika kecelakaan kerja, kayak kita menemuin orang yang jatuh atau terluka lah, tuh jangan buru-buru mendekati. Ini karena kalau kita coba menolong nih, bisa juga kita malah kecelakaan juga, jadi malah kecelakaan kedua gitulah dalam situasi inilah. Jadi ya seperti sebelumnya, kita juga harus melakukan hal-hal yang tadi udah saya katakan dulu itu sebelum kita membantu orang ini. Jadi sangat penting lah dalam selama kerja itu untuk mengikuti pelatihan agar kita bisa bertindak dengan benar dan jika terjadi situasi abnormal atau kecelakaan kerja. Ya, itu saja video dari saya. Terima kasih telah menonton. See you next time.